Selamat datang di EduTalk, tempat di mana kita akan menjelajahi dunia pendidikan dari berbagai sudut pandang. Saya Yudika dan rekan saya Elia? sangat senang bisa menjadi tuan rumah untuk menghadirkan para ahli dan pembicara-pembicara hebat yang akan memberikan kita wawasan berharga. Pemirsa, topik yang akan kita bawakan di acara kali ini adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah konsep yang memberikan kebebasan kepada murid untuk mengatur dan mengembangkan cara belajar secara mandiri. Langsung terhubung dengan Ibu Dewi Nirmala, SPD MPD, beliau adalah Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Jenjang SMP Kabupaten Semarang. Baik, kita langsung saja ke pertanyaannya. Kurikulum Merdeka Belajar diterapkan karena adanya learning loss pada 10 hingga 15 tahun terakhir dan diperparah karena adanya COVID-19. Apakah kurikulum Merdeka Belajar dikatakan berhasil dalam menangani learning loss tersebut? Kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam, agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kenapa kurikulum Merdeka itu kok pas ya, pas banget itu diluncurkan pada saat pandemi COVID? Itu dasarnya dari kita ada yang namanya program for International Student Assessment atau bisa kita namakan PISA, itu menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun itu lemah eh, dalam memahami bacaan sederhana dan menerapkan konsep matematika dasar. Nah, PISA ini tidak ada peningkatan secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Itu diperparah dengan adanya learning loss pada saat pandemi COVID. Nah, maka dengan itu diluncurkan kurikulum Merdeka. Nah, karakteristik utama dari kurikulum Merdeka ini adalah yang membedakan dengan kurikulum yang lain ya, itu terutama dia fokus pada materi esensial, sehingga pembelajaran itu lebih mendalam. Kemudian waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok. Kemudian belajar kelompoknya itu seputar konteks nyata atau yang kita namakan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran itu fleksibel, serta memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar, serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Lalu mengedepankan gotong royong, sehingga gotong royong itu dengan seluruh pihak yang mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Lalu, bagaimana dengan nasib para peserta didik dan sekolah yang tidak menerapkan kurikulum Merdeka Belajar? Sebenarnya implementasi kurikulum Merdeka itu dimulai secara terbatas, dimulai tahun 2021 di sekolah penggerak yang berada di 111 kabupaten atau kota. Nah, 2022 dimulai implementasi kurikulum Merdeka untuk jalur mandiri. Nah, berdasarkan data Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dari Kemendikbudristek, saat ini sudah hampir 70% satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah menetapkan kurikulum Merdeka melalui program Sekolah Penggerak. Lalu, apa saja kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka? Pada akhirnya nanti sekolahan itu menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi di sini kita kan awalnya itu kan diterapkan secara terbatas. Kemudian dilanjutkan dengan kurikulum Merdeka secara mandiri. Sehingga di sini sekitar 30% sekolah yang belum mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu sebenarnya sudah mendapatkan informasi dari program guru berbagi atau komunitas belajar. Informasinya itu juga sudah ada lewat platform Merdeka Mengajar, lewat webinar, komunitas belajar, dan sebagainya. Platform pendaftaran sekolah dapat memilih implementasi kurikulum Merdeka itu sesuai dengan kesiapan masing-masing. Jadi tidak dipaksakan secara serentak harus diberlakukan. Sekolah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka itu dapat beralih nanti menerapkan paling lambat tahun ajaran 2026-2027. Kalau khusus sekolah di daerah 3T itu nanti diberlakukannya lebih lagi, jadi nanti paling lambat diberlakukan 2027-2028 sebagai kurikulum nasional. Terima kasih Bu Dewi di Semarang sudah memberikan penjelasannya mengenai kurikulum merdeka.
Lalu bagaimana dengan pelaksanaan dan realita kurikulum merdeka? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Kita akan menghadirkan narasumber di studio. Pemirsa, kembali lagi bersama kita. Kini di studio sudah ada Ibu Daning Widyasari SPDT. Beliau seorang guru SMK Binawiyata Serandakan, Bantul. Selamat pagi, Bu. Pagi juga. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, ini masih ada kendala dalam mengimplementasikannya. Minimnya kompetensi guru adalah salah satunya. Lalu menurut Ibu, apakah ada pelatihan sebelum guru melakukan implementasi kepada murid? Ada, pasti ada lah di setiap sekolah ada melaksanakan kurikulum, ada pelatihan ya, seperti workshop baik itu secara luring maupun daring. Secara luring biasanya kita dari Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan kurikulum merdeka tersebut. Secara luringnya kita biasanya di sekolah. Di sekolah itu sudah ada kita akan melaksanakan kurikulum, pastinya ada sosialisasi untuk warga sekolah seperti kepala sekolah, guru-guru, siswa, orang tua pun dilibatkan seperti itu. Lalu dalam mengimplementasikannya itu apakah ada model ajar yang digunakan? Pasti ada. Untuk model ajar itu biasanya kalau untuk kurikulum merdeka itu kan karena disesuaikan dengan situasi, kondisi, keadaan siswa, lingkungan sekolah, pastinya setiap satuan pendidikan berbeda-beda. Dan untuk modul ajar tersebut biasanya yang membuat itu tenaga pendidik. Jadi karena menyesuaikan siswa, jadi biasanya ada perangkatnya itu seperti buku ajar, modul proyek dan lain-lain seperti itu. Apa solusi terbaik dalam menindaklanjuti permasalahan tugas P5 yang mendapatkan protes dari orang tua siswa dan juga siswa? Untuk proyek P5 itu kan wajib ya untuk apabila kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka itu. Jadi pastinya ada pro kontra baik itu dari orang tua maupun dari siswa. Dari orang tua itu kita pendekatannya melalui dialog dari hati ke hati, terus melalui kita mengundang orang tua itu meyakinkan bahwa P5 itu sangatlah penting untuk siswa. Nanti akan hasilnya ke siswa juga seperti itu. Dan untuk siswa kita harus menekankan bahwa P5 itu wajib karena kan P5 itu bisa untuk menuangkan ide, bakat mereka, minat mereka. Jadi sesuai dengan bakat, minat. Pemirsa, perbincangan semakin seru. Tentu pemirsa penasaran bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Belajar di kabinet baru. Jangan kemana-mana, tetap di EduTalk. Pemirsa, kembali lagi bersama kami. Di sini sudah ada Bapak Ahmad Ritaudin, SPD MPD. Beliau adalah Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Jenjang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik Bapak, kita langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana sebetulnya isi kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum yang ada pada Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024 bab 2. Jadi kerangka dasar ini sebagai kerangkanya, landasan dasarnya untuk pengembangan struktur kurikulum, gitu ya. Sedangkan struktur kurikulum itu isinya nanti ada pengorganisasian kompetensi, gitu ya. Ada juga nanti muatan pelajaran dan juga beban belajarnya. Untuk kompetensi sendiri ini nanti ada kompetensi untuk kognitifnya, afektifnya, ataupun psikomotornya. Sedangkan nanti muatan pelajaran itu adalah materinya, gimana dengan materi itu nanti bisa mencapai kompetensi itu tadi, kognitif, afektif maupun psikomotor. Sedangkan untuk beban belajar itu adalah alokasi waktu di mana nanti di situ ada pembelajaran untuk mencapai sebuah kompetensi tadi. Baik, berarti di situ dijelaskan banyak ya Pak? Ya, dan ada kaitannya. Iya, Gitu. baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Bapak. Ya. Pada bab 4 Permendikbud Ristek nomor 12
tahun 2004 pasal 31B diterapkan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar yang belum melaksanakan kurikulum merdeka dapat melaksanakan kurikulum 2013 sampai dengan tahun ajaran 2026-2027 dan memulai penerapan kurikulum merdeka paling lambat tahun ajaran 2027 dan 2028. Jika di tahun ajaran 2027-2028 belum diterapkan, bagaimana sanksinya, Pak? Jadi intinya Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024 itu kan sudah mengatur semuanya tentang kurikulum merdeka. Jadi kami di tingkat kabupaten atau di Dinas Pendidikan khususnya di Kabupaten Sleman dalam implementasi atau pelaksanaannya kan mengacu pada Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024. Jadi di Dinas Pendidikan yang pertama itu adalah kita mengadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada satuan pendidikan. Setelah itu kami juga mengadakan pendampingan, kolaborasi dengan Korwil, ada Korwil itu koordinator wilayah dan juga pengawas. Kita kolaborasi bersama terkait dengan pelaksanaan atau implementasi kurikulum merdeka. Sehingga di Kabupaten Sleman dalam implementasi kurikulum merdeka ini kepala sekolahnya, satuan pendidikan itu rata-rata sudah melaksanakan. Dan untuk di tahun pelajaran ini, tahun pelajaran 2023-2024 dan nantinya di tahun yang akan datang kan tahun pelajarannya 2024-2025. Itu di Kabupaten Sleman jenjang sekolah dasar sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka semuanya. Jadi intinya tidak ada sanksi, yang penting adalah kita pendekatan dulu, pendekatan gimana caranya implementasi kurikulum merdeka di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan kita memberikan arahan, memberikan sosialisasi dan juga BIMTEK, pendampingan sehingga sekolah itu merasa ada pedomannya. Oh, ternyata dinas hadir di situ. Jadi semuanya bisa melaksanakan di tahun pelajaran 2024 tahun 2025. Lalu bagaimana implementasi kurikulum merdeka menurut Anda sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan di Kabinet baru? Ya. Oke, jadi gini Mbak, kami selaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman intinya adalah mengikuti kebijakan dari pusat gitu ya. Nah, yang terpenting adalah kurikulum itu merupakan alat atau pedoman. Jadi kurikulum itu merupakan alat bantu. Jadi yang terpenting bagi kami adalah bagaimana kesiapan sumber daya manusianya. Apapun kurikulumnya, kalau sumber daya manusianya itu sudah kuat, kompetensinya sudah oke, siap melaksanakan dengan perubahan zaman yang ada, itu menurut saya tidak masalah. Tapi harapannya kurikulum merdeka ini masih bisa dilaksanakan karena ini bagus, sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Jadi fokus kita adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya. Bagaimana kedepannya bisa melaksanakan kurikulum itu. Apapun kurikulumnya, yang terpenting apa? Sumber daya manusianya itu sudah siap dulu. Dan sesuaikan, kurikulum itu disusun sesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Jadi setiap sekolah itu kurikulumnya isiannya nanti akan berbeda-beda. Menyesuaikan dengan kondisi siswanya, menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakatnya, menyesuaikan dengan kondisi keragaman yang ada di situ. Kalau sumber daya manusianya sudah kuat, mau apapun kurikulumnya nggak masalah. Karena kalau saya melihat kurikulum ini tidak berubah 100%, karena kurikulum ini apa? Dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka, itu adalah proses penyempurnaan, bukan perubahan secara total. Jadi yang terpenting, sumber daya manusianya yang didapatkan dulu. Tidak terasa, kita sudah di penghujung acara. Demikian diskusi singkat ini mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih kepada Bapak Ahmad, Ibu Dewi, dan Ibu Daning yang sudah berbagi pengalaman dan pengetahuan baru. Semoga dengan adanya diskusi ini menjadi awal positif untuk pendidikan di negara kita. Sampai jumpa, saya Yudika dan rekan saya. Elia. Pamit undur diri.